Halo, berjumpa lagi dengan saya, si teknisi tukang rusak. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat atau merakit sebuah solder station ataupun blower uap teman-teman, menggunakan thermocontroller dan relay SSR teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman ya, simak videonya. Apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama kita butuhkan adalah thermocontroller ya teman-teman. Harga tergantung merek dan variasi teman-teman ya. Jadi kalau tipe yang saya gunakan adalah Omron E5CC teman-teman. Untuk harga thermocontroller ini sekitar 700 ribuan teman-teman ya. Sudah komplit dengan SSR teman-teman. Kemudian ada merek lain juga teman-teman ya, thermocontroller ya, harga 100 ribuan sampai 150 ribuan teman-teman ya. Dan cara setting thermocontroller berbeda-beda teman-teman. Oke, simak saja teman-teman ya. Kita coba tes, colokkan dulu teman-teman ya. Kita tes dulu rangkaian ini berfungsi atau tidak. Nah, ini berfungsi teman-teman. Ini suhu saya atur di 50 derajat Celcius teman-teman. Maka ketika suhu sudah mencapai 50 derajat Celcius, dia akan otomatis mematikan elemen pemanas teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, suhunya naik terus. Nanti dia akan turun teman-teman ya, mengikuti suhu settingan yang 50 derajat teman-teman. Nah, oke. Kita tunggu ya teman-teman ya. Kita naikkan ya teman-teman, kita naikkan di suhu 80 derajat ya teman-teman. Nah, jika suhu mencapai 80 derajat maka relay akan stop mati nanti teman-teman ya. Kalau dia belum mencapai maka dia akan hidup. Lampu relay menandakan bahwa hidup atau matinya elemen pemanas teman-teman ya. Kalau lampunya SSR atau relay itu hidup, berarti elemen hidup. Kalau lampu SSR itu mati, berarti elemen mati teman-teman. Nah, kita setting ya teman-teman di 100 dulu ya. Nah, ini mati teman-teman ya, settingan 100 karena parameter atau derajat Celciusnya sudah melebihi 100 derajat ya. Nah, ini 108 derajat teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Kita tunggu sampai suhu dari thermocontroller ini turun ya teman-teman. Nah, kita lihat suhunya 102 derajat teman-teman, 101 derajat teman-teman. Nah, 100 derajat, kemudian dia akan hidup teman-teman. Nah, lampu SSR atau relay hidup, maka elemen juga akan hidup teman-teman. Nah, kemudian dia mati ya teman-teman kalau suhu sudah mencapai 100 derajat. Oke, kita naikkan lagi teman-teman ya, suhunya menjadi 250 derajat agar kelihatan ya elemen pemanas itu hidup ya. Nanti apinya akan terlihat ya teman-teman. Kita setting di 250 derajat teman-teman. Oke, kita run ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ya, settingan 250 derajat, maka elemen akan perlahan mulai panas ya. Apinya sudah mulai terlihat teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ya, dia akan otomatis mati teman-teman ya ketika suhu sudah tercapai di 250 derajat teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Lihat suhunya terus naik ya. Suhunya terus naik teman-teman. Nah, ini sudah mati teman-teman ya. Elemen pemanas langsung otomatis mati karena suhu sudah tercapai teman-teman. Oke, kita akan matikan dulu ya untuk rangkaian ini, dan saya akan menjelaskan bagaimana cara perakitannya ya, penyambungan kabel ke pin mana-mana saja. Oke, langsung saja teman-teman simak videonya langsung ya, jangan sampai tidak fokus ya. Siapkan kopi, siapkan rokok biar fokus teman-teman. Oke, kita tunggu dinginkan dulu ya teman-teman ya, sampai elemen dingin biar enak menjelaskannya ya. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan ya penyambungan kabelnya ya teman-teman ya. Sebenarnya di sini sudah ada ya teman-teman, sudah ada skema teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya skemanya. Tapi kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa lihat saja ya, akan saya jelaskan ya. Nah, di sini teman-teman sudah ada nomor pin ya teman-teman, 1, 2 sampai 12 pin teman-teman. Nah, jadi yang pertama pin 1 dan 2 itu adalah teman-teman pin yang menyambung ke relay teman-teman.
Nah, pin yang menyambung ke relay ya. Di sini relay ada plus dan minus teman-teman ya. Begitu juga di thermocontroller teman-teman, ada plus dan minus. Jadi pin plus itu ke relay, dan pin minus yang dari thermocontroller ya teman-teman ke minus relay. Oke teman-teman, pin 1 dan 2 sudah oke ya, nyambung ke plus minus dari SSR ini teman-teman. Kemudian pin 3 itu kosong teman-teman, pin 4 juga kosong. Pin 4 ini sebenarnya digunakan ya teman-teman dengan sensor tipe 3 kabel teman-teman. Sensor tipe 3 kabel itu adalah sensor PT100 contohnya teman-teman ya. Nah, berhubung di sini kita menggunakan sensor 2 kabel teman-teman, karena sensor solder ataupun sensor dari blower itu sendiri, elemen pemanas blower uap ya, itu hanya memiliki 2 kabel. Teman-teman bebas ya teman-teman untuk memilih kabel hitam di pin nomor 5 atau kabel warna merah di pin nomor 6. Terbalik juga tidak apa-apa teman-teman ya. Jadi untuk sensor blower ya, sensor elemen pemanas blower itu ke pin nomor 5 dan 6. Pin nomor 4 kosong, pin nomor 3 juga kosong. Oke teman-teman. Kemudian teman-teman, pin elemen pemanas teman-teman ya. Elemen pemanas satu kaki atau satu kabel masuk ke AC 220 ya. Itu di pin nomor 11 teman-teman. Masuk ke input AC 220 ya. Pin nomor 11, dan satu kaki lagi teman-teman itu masuk ke input relay SSR teman-teman. Nah, masuk ke SSR teman-teman ya. Kemudian satu kaki lagi SSR teman-teman masuk juga ke input 220 AC teman-teman yang di thermocontroller teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sedangkan kabel input AC teman-teman, nah ini colokannya teman-teman, ini disambungkan di pin 11 dan pin 12 teman-teman. Pin 11, pin 12 terbalik juga tidak masalah teman-teman, karena AC harus bolak-balik ya teman-teman. Nah, oke ya teman-teman ya. Nah, sampai situ paham ya teman-teman. Kalau bingung saya akan jelaskan ya. Ini saya sudah catat ya teman-teman ya, untuk skemanya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya skemanya teman-teman. Nah, di sini saya tulis manual ya teman-teman, karena mendesain skema itu susah menurut saya teman-teman ya. Nah, di sini oke ya teman-teman. Di sini PLN ya, 220 volt teman-teman. Kita putus jalur untuk on off ya, satu kabel ya. Kemudian kita pasang on off, anggaplah di sini teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk di pin 11 ya, dan pin 12 teman-teman. Pin 11 dan pin 12 teman-teman ya. Nah, ini masuk ya teman-teman ya. Sebenarnya ini masuk jadi satu ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini salah, ini saya menggambar ya. Anggaplah ini sudah masuk menjadi satu ya. Teman-teman bisa lihat masuk ke pin 12 ya. Nah, pin 12 kemudian masuk ke satu kaki di relay teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Satu kaki di relay. Kemudian masuk satu kaki lagi ke header pemanas teman-teman. Header pemanas teman-teman ya. Bisa lihat. Nah, kemudian satu lagi pin dari relay ya, satu kaki pin dari SSR ini masuk ke elemen pemanas teman-teman, yang minus ya. Jadi pin AC 220 masuk ke relay satu kaki, kemudian pin dari relay SSR masuk ke satu kaki pin pemanas, kemudian satu pin pemanas masuk ke listrik AC 220 volt teman-teman. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini pin relay plus dan minus teman-teman. Pin 1 dan 2 itu masuk ke plus minus relay SSR teman-teman ya. Nah, seperti ini masuk ya. Kemudian sensor plus dan minus 5 dan 6 teman-teman. 5 dan 6 itu masuk ke sensor, kabel sensor plus dan minus teman-teman. Sangat simpel dan sederhana rangkaiannya teman-teman ya. Nah, oke. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Kemudian saya akan menunjukkan teman-teman ya. Menunjukkan bagaimana cara menyeting teman-teman ya, menyeting thermocontroller ini ya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita akan setting teman-teman. Kita akan lepas dulu teman-teman heater atau pemanas ini teman-teman, karena dia akan hidup teman-teman ya kalau belum kita lepas ya, sesuai settingan yang sudah kita setting ya teman-teman. Jadi kita butuh melepasnya teman-teman ya. Kita lepas dulu pin heater atau pemanas ya. Oke, kita lepas dulu ya teman-teman. Nah, jadi di sini hanya ada sensor saja teman-teman ya, sensor. Oke, biar terlihat jelas seperti ini teman-teman ya.
Saya ganjel saja teman-teman ya, biar enak teman-teman melihat ya. Oke, seperti itu ya. Kita hidupkan ya teman-teman. Nah, sini sudah hidup ya. Kita akan mulai menyeting teman-teman. Kita tekan lama ya tombol peta ini ya. Nah, CNT ini adalah sensor yang kita gunakan ya. Karena kita menggunakan sensor 2 kabel, maka kita pilih 5 teman-teman ya. Kemudian kita tekan tombol kembali seperti itu ya. Nah, ini untuk parameter ya, kita menggunakan derajat Celcius atau Fahrenheit. Teman-teman bisa lihat ya, karena kita menggunakan elemen pemanas, kita setel di derajat Celcius teman-teman. Nah, ini setelan temperatur ya, ini tidak usah dirubah teman-teman. Dan ini juga tidak usah dirubah. Yang tadi adalah temperatur high, dan ini setelan temperatur low-nya ya, batas maksimal ya teman-teman. Nah, channel ini kita pilih on off ya teman-teman. Kemudian kita pilih standar saja ini ya. Dan ini kita pilih R ya, jangan dirubah ya. Alarm tipe 1, 2, alarm historis 1, kita pilih 2 juga ya. Dan ini jangan dirubah. Oke teman-teman, ini sudah oke ya. Sudah oke. Kemudian yang lain sepertinya tidak perlu ya teman-teman. Cuma itu saja teman-teman ya. Oke, sangat simpel dan sederhana teman-teman ya, untuk merakit sebuah solder station ataupun blower uap ya, menggunakan elemen pemanas ya. Kalau kita ingin merakit blower uap, kita perlu menambahkan yang namanya PWM ya, atau step down teman-teman ya, untuk menurunkan tegangan ya, tegangan kipas ya. Dan kita perlu memerlukan kipas lagi untuk angin dari blower itu. Sedangkan kalau kita menggunakan merakit solder station, kita tidak perlu ya. Langsung saja teman-teman ikuti cara yang saya praktekkan di sini teman-teman ya. Langsung saja penyambungannya, karena posisi elemen pemanas dari blower uap sama dengan elemen pemanas dari solder station teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya, solder station ada yang menggunakan input AC teman-teman, AC 220 elemen pemanas solder ya teman-teman, dan juga ada yang menggunakan listrik DC teman-teman ya, atau listrik tegangan rendah teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan listrik tegangan rendah atau DC teman-teman ya, teman-teman membutuhkan sebuah trafo teman-teman ya, sebuah trafo. Kenapa? Untuk menurunkan tegangan AC ke DC teman-teman. Oke, jadi teman-teman, input trafo tadi teman-teman, satu kaki masuk ke pin relay dan satu kaki lagi masuk ke thermocontroller. Kemudian elemen pemanas ini tinggal sambungkan saja teman-teman ya di keluaran output trafo teman-teman. Oke, sekian ya teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video dari saya teman-teman ya, teknisi tukang rusak.